Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Irwan MPD selaku dosen mata kuliah penyuntingan pada semester 5 ini, dan teman-teman S5A yang saya banggakan serta yang saya sayangi. Sebelum saya dan teman-teman saya mempresentasikan hasil kerja kami, ada baiknya saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak tuntuang. Salah ya teman-teman ya, maksud saya tak kenal maka tak sayang. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu saya Arya Nur Setiawan. Saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 3 tugas penyuntingan semester 5. Dan tema atau judul yang kami bawakan pada presentasi pada malam hari ini yaitu kode etik penyuntingan dan penerbitan. Sebelum saya melanjutkan presentasi pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Kak Rizka Fauziah dengan NPM 202021510019. Dan yang kedua ada Mas Catur Frendi Putro Nugroho dengan NPM 20202151500003. Dan yang ketiga ada Kak Alfiatun Nisa dengan NPM 202121570023. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Arya Nur Setiawan dengan NPM 2021500025. Kode etik penyuntingan. Hal yang wajib dipatuhi dalam penyuntingan. Dalam penyuntingan, naskah ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan dan perlu dipatuhi bersama, yang disebut dengan kode etik. Dalam buku Rifai tahun 1995 terdapat 6 kode etik sebagai berikut. Yang pertama, penyunting wajib mencari informasi mengenai si penulis naskah. Jadi seorang penyunting itu harus tahu informasi mengenai biodata seorang penulis naskah tersebut. Yang kedua, penyunting naskah bukan seorang penulis. Jadi penyunting ini bukanlah seorang penulis dari naskah yang sedang disuntingnya. Yang ketiga, penyunting naskah itu tidak menghormati gaya penulis seorang penulis naskah. Jadi penyunting ini tidak harus mengikuti aturan main dari seorang penulis naskah. Yang keempat, penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah tersebut. Jadi seorang penyunting tidak boleh menyebarluaskan isi data dari naskah yang akan disuntingnya walaupun itu ke teman terdekatnya. Yang kelima, penyunting naskah wajib berkoordinasi dengan penulis tentang hal-hal yang akan dirubah. Jadi sebelum penyunting merubah beberapa kalimat atau beberapa kosakata di dalam naskah tersebut, penyunting harus berkoordinasi dengan seorang penulis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keenam, penyunting naskah dilarang menghilangkan naskah yang akan atau sedang dan sudah disuntingnya. Jadi seorang penyunting memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi penyunting tersebut tidak boleh menghilangkan naskah yang sedang
atau yang sudah disuntingnya. 3 macam penulis. Menulis merupakan suatu yang susah-susah mudah, karena menulis merupakan perihal yang setiap orang tentu bisa lakukan, tetapi belum tentu tulisan yang ditulisnya sesuai dengan kriterianya. Menurut NST, jika ditilik dari naskah yang masuk ke penerbit, terdapat 3 macam penulis, yaitu 1. Penulis profesional. Naskah yang dikirim oleh penulis profesional atau sering disingkat sebagai PP biasanya jarang terjadi kesalahan atau diistilahkan naskah matang, sehingga penyunting lebih mudah dalam menyuntingnya, atau tingkat kesulitannya lebih ringan. Penulis profesional ini bisa juga disebut penulis yang mahir, yang memiliki jam terbang dalam kegiatan menulis cukup lama dan banyak, sehingga ide yang dituangkan dalam tulisan pun akan bervariasi dan berkualitas. 2. Penulis semi-profesional. Bila dibandingkan dengan penulis profesional atau PP, penulis semi-profesional atau PSP memungkinkan lebih banyak kesalahan. Artinya, tugas penyunting lebih berat dibandingkan dengan naskah yang dikirim oleh penulis profesional. Penulis semi-profesional memiliki kualitas sedikit di bawah penulis profesional. Penulis semi-profesional memiliki pengalaman yang cukup mumpuni, namun masih belum mahir dalam berbagai aspek yang ada, entah dalam segi kebahasaannya atau kualitas tulisannya. 3. Penulis amatir. Penulis amatir atau PA memiliki kemampuan paling rendah jika dibandingkan dengan PP atau PSP. Hal ini menjadikan penyunting naskah harus bekerja keras dalam melakukan penyuntingan naskah. Penulis amatir biasanya adalah penulis pemula yang baru memulai dalam kegiatan menulis. Penulis amatir ingin memulai kegiatan menulis dari keinginan dasar untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran tanpa bekal menulis sebelumnya. Penerbit. Penulis, penyunting, dan penerbit merupakan mitra yang sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu melayani masyarakat dengan produk kebudayaan yang dibutuhkan bersama. Penulis yang membuat sebuah karya memerlukan media untuk menyampaikannya, hasil pemikirannya kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan tugas seorang penyunting untuk menjembatani penulis dengan pembaca. Penerbit buku merupakan lembaga atau institusi yang mengolah naskah, mentah dari penulis atau pengarang, hingga menjadi bahan siap cetak dalam bentuk dummy atau prototipe buku. Secara umum, penerbit bisa dibedakan menjadi penerbit umum dan penerbit khusus. Penerbit umum artinya penerbitan buku populer ataupun ilmiah secara umum. Sedangkan penerbitan khusus adalah penerbitan spesialis yang menerbitkan buku-buku khusus seperti buku teks pelajaran, buku perguruan, buku agama,
atau rohani, maupun buku-buku kedokteran. Berikut ini adalah proses naskah masuk ke penerbit. Yang pertama adalah penulis membuat naskah. Lalu selanjutnya dikirimkan ke penerbit. Setelah itu, naskah diterima oleh penerbit. Selanjutnya naskah dinilai kelayakannya oleh editor. Melalui rapat redaksi dan pertimbangan atau penerbitan naskah, diputuskan diterima atau tidaknya. Lalu setelah itu ada menjadi dua. Naskah tersebut diproses lebih lanjut atau dikembalikan kepada penulisnya. Selanjutnya, menurut Getra Mekanik, penerbitan untuk menghasilkan karya bersifat superlatif sebaiknya penulis, penyunting, dan penerbit memahami kemampuan dan keterbatasan sarana produksi yang tersedia. Menurut Rifai pada tahun 2005 di halaman 132, yaitu kertas dan tinta. Menurut beliau, percetakan naskah dicetak melewati 4 proses, yaitu pertama ada komposisi, yang kedua ada pembuatan lempeng acak, yang ketiga ada pencetakan, yang keempat adalah penjilitan. Baik teman-teman, kita sudah masuk pada kesimpulan pada presentasi kesempatan kali ini. Saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu dalam penyuntingan naskah ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan dan perlu dipatuhi bersama yang dinamakan kode etik. Seorang penyunting tidak boleh memposisikan diri sebagai penulis, artinya penyunting hanya membantu penulis agar karya tulis yang dibuat mudah dipahami oleh pembaca. Naskah wajib berkoordinasi dengan penulis tentang hal-hal yang mungkin akan diubahnya dalam naskah. Dalam penerbitan penulis, penyunting, dan penerbit merupakan mitra yang sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu melayani masyarakat dengan produk kebudayaan yang dibutuhkan bersama. Secara umum, penerbit bisa dibedakan menjadi penerbit umum dan penerbit khusus. Sekian kesimpulan dari saya. Saya akan melanjutkan kepada sesi penutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Saya mewakili dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan MPD selaku dosen mata kuliah penyuntingan pada semester 5 ini, dan teman-teman kelas S5A yang telah melihat, membaca, serta mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Dan saya mewakili teman-teman kelompok 3 mengucapkan terima kasih serta meminta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Itu datangnya dari kami, khususnya saya sebagai moderator, dan juga datangnya kebaikan, kebenaran, serta kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi saya mewakili teman-teman kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Sekian pada presentasi kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.